kebiasaan kita yang sebelum-sebelumnya, kita awali pembelajaran dengan berdoa. Oke, satu orang pimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, sekarang Ibu absen. Alhamdulillah Bagu. Hadir Bu. Amirudin. Hadir Bu. Anissa. Oke, sebelum Ibu lanjut materi, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya. Oke, apa materinya? Patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, coba sebutkan contoh hormat kepada orang tua seperti apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua, apa lagi? Tidak membantah orang tua, apa lagi? Mendengarkan nasihat orang tua. Yang keempat, apa lagi? Mendoakan orang tua. Jadi ada 4 sudah yang kamu sebutkan. Semoga itu yang 4 kamu sebutkan itu kamu kerjakan. Bukan cuma disebut-sebut ini hormat sama orang tua, ini hormat sama orang tua. Tapi kamu harus laksanakan. Oke, sekarang ada 2 materi minggu lalu, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, coba siapa yang bisa sebutkan contoh hormat kepada guru? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Jadi ketika ada tugas atau PR yang diberikan oleh ibu guru harus dikerjakan. Oke, kita tinggalkan materi itu karena sudah selesai materi apa anak solid itu sudah selesai. Sekarang kita masuk materi baru yaitu pelajaran 4 bersih itu sehat. Oke. Jadi ada di sini tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar ini harus ada tujuannya. Maka di sini ibu sudah susun ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke. Setelah tujuan pembelajaran kita sudah ketahui, kemudian ini ada amatilah video berikut. Jadi disimak baik-baik videonya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti tanyakan setelah selesai menonton video. Oke. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Oke, setelah menonton video itu ada yang ingin bertanya? Oke, Silva. Oke, pertanyaannya Silva. Boleh kalau kita mau sholat tidak mengambil air wudhu? Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh karena wudhu itu syarat sahnya sholat. Maka ketika seseorang tidak mengambil air wudhu melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Anissa, silahkan. Oke, pertanyaannya, kalau kita wudhu kemudian kentut, kira-kira batal wudhunya atau tidak? Batal. Kenapa batal wudhunya? Karena termasuk kotoran. Oke, jadi ketika kita kentut, dinyatakan wudhunya itu batal karena segala sesuatu yang keluar dari pantat itu hukumnya hadas. Dia termasuk di hadas kecil. Nah, hadas kecil itu ada kentut, buang air kecil, buang air besar. Jadi ada 3. Jadi kentut itu masuk di hadas kecil. Oke. Nah, ini di sini ada pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci seorang muslim yang menyebabkan seseorang terhalang melakukan sholat. Nah, jadi keadaan tidak suci dirinya kita sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat. Jadi ketika kita buang air kecil maka kita tidak suci sebelum kita ambil air wudhu kembali. Nah, ini hadas ada
Bismillah sambil cuci tangan. Umur-umur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Oke, jadi lagu yang kita nyanyikan itu adalah urutan wudhu atau tata cara wudhu. Nah, ini tata cara wudhu, kita membasuh kedua tangan dengan sela-sela jari. Sekarang karena sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas toh? Ada najis, apa itu hadas. Hadas itu ada berapa? Dua. Ada dua. Hadas ada semua. Hadas kecil. Hadas kecil, hadas Besar. Oke, cara menghilangkan najis bagaimana? Ambil air. Ambil air kemudian dikucurkan di tempat yang kena najis. Oke, benda yang bisa kita gunakan untuk membersihkan najis. Air, Tisu, batu, daun. benda besar lainnya. Oke, berarti sudah paham. Sekarang kita lanjut untuk diskusi kelompok. Nah, cara bagi kelompoknya dari depan ke belakang menghitung sampai 4. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Ada di sini materi, ibu sudah siapkan. Toh? Ada materi diskusi, jadi kamu baca ini. Oke, jadi setelah baca materinya, kemudian ada tugas dilempar kedua. Nah, ini tugasnya. Ada di sini gambar, sebelah kanan gambar, sebelah kiri bacaannya. Toh? Jadi di gambar ini kamu lihat dulu gambarnya, kira-kira mana gerakan wudhu yang pertama di gambar ini. Setelah menomori ini, kamu sudah kasih nomor gambarnya, kemudian tarik. Kira-kira gambar satu ini orang sedang melakukan apa? Tarik garis lurus atau tarik ke samping. Kalau dia sandalnya yang paling bawah, berarti tarik ke bawah begini. Paham? Oke. Jadi setelah mengerjakan tugas diskusi yang ini, kamu sudah susun baik-baik. Kemudian nanti kita lanjut tugas kelompoknya. Oke, sebentar. Setelah kerjakan ini nanti Ibu jelaskan tugas kelompoknya ini. Oke, Ibu bagi untuk kelompok 1. Semua kerja tidak ada yang cuma satu orang yang kerja, jadi harus semua kerja. Oke, tugasnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut. Nanti ini bagi kantor. Jadi yang kamu sudah urutkan tadi, kamu salin di karton sini dengan kartu yang ibu sudah buat. Oke? Jadi ada karton, kemudian ada kartu. Di kartu sini, perhatian untuk semua kelompok. Nah, jadi di kartu ini ada gambar urutan wudhu. Jadi untuk menyusun gambar ini harus sesuai dengan tulisan ini. Caranya bagaimana? Lihat di pekerjaan yang kamu sudah susun tadi. Paham sampai situ? Oke, sekarang ibu bagi. Mana kelompok 3? Kelompok 3 jemput disusun dengan rapi karena ini nanti akan ditempel di kelas. Kasih rapi-rapi ya, tempel bagus.
kita beri